Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Pembelajaran hari ini kita belajar mengenai persamaan nilai mutlak. Jadi yang sudah kalian tulis tadi ada 4 persamaan nilai mutlak. Yang pertama persamaan nilai mutlak ini ya, fx sama dengan c, ya kan? Ini persamaan yang pertama tadi dengan syarat C lebih besar sama dengan 0. Ini persamaan yang pertama. Kita hari ini belajar persamaan yang pertama terlebih dahulu. Bagaimana cara mengerjakan persamaan yang pertama? Ini sebuah fungsi, ya kan? Ada fungsi ini seperti contoh yang nomor 1, 2x dikurangi 3. Ini ada variabel x itu fungsi x ya ini. Kemudian sama dengan c itu sebuah konstanta. Jadi hanya berupa bilangan satu saja, maksudnya gitu. Ada contohnya 5 gitu nggih. Dengan syarat c lebih besar sama dengan 0. Ya, apakah 5 ini lebih besar sama dengan 0? Berarti kalau iya, berarti kita menggunakan persamaan yang pertama ini. Ada 3 contoh untuk persamaan yang pertama sudah kalian tulis. Contoh yang pertama, tentukan x, nilai x-nya dari nilai mutlak 2x dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, cara penyelesaiannya ada 3 cara. Oke, cara yang pertama kita menggunakan konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak. Tulis terlebih dahulu, nilai mutlak 2x dikurangi 3 sama dengan 5. Konsep nilai mutlak kita tahu pelajaran yang kemarin ada nilai mutlak x sama dengan x untuk x lebih besar sama dengan 0. Ini masih ingat ya? Kemudian nilai mutlak x bernilai negatif x untuk x kurang dari 0. Jadi kalau kita terapkan di soal, x-nya ini diganti 2x dikurangi 3. 2x dikurangi 3 bernilai positif tetap jika untuk 2x dikurangi 3 lebih besar sama dengan 0. Jadi ini bisa disederhanakan, 2x lebih besar sama dengan, ini dipindah ruas ke kanan jadi positif, jadi 3x lebih besar sama dengan 3/2. Karena ini perkalian maka ini untuk menghilangkan 2 jadi pembagian gitu nggih, 3/2. Kemudian yang kedua, dia bernilai negatif ya, bernilai negatif min 2x dikurangi 3. Untuk ini langsung saja prosesnya sama kan kayak kemarin, jadi ini biar menyingkat waktu saja, ini langsung diganti kurang dari 3/2. Karena kita sudah menemukan nilai mutlaknya 2x dikurangi 3, baru kita masuk ke soalnya ini. Ini ada 2 G. Yang pertama kita yang pertama ini 2x dikurangi 3 sama dengan 5. Nilainya tetap positif sama dengan 5. Jadi 2x sama dengan 5 tambah 3. 2x sama dengan 5 tambah 3, 8x sama dengan 4. Sekarang ini, tadi kan menggunakan yang positif ini nggih, nilai ini positif ini. Nah, syaratnya apa? X lebih besar sama dengan 3/2. Ini berapa? 4. Apakah 4 itu lebih besar 3/2? Ingat 3/2 itu sama saja 1,5 gitu. 1,5. 1,5. Apakah 4 lebih besar sama dengan 1,5? Iya, karena iya maka 4 ini memenuhi. Ini yang pertama. Yang kedua, dia bernilai negatif. Negatif 2x dikurangi 3 sama dengan 5. Ini ditulis sama dengan 5. 2x karena ini ada negatif, untuk menghilangkan negatif maka ruas kiri dan ruas kanan dikalikan negatif. Ini dikalikan negatif jadi positif, jadi hilang negatifnya. Ini jadinya negatif. 2x ini pindah ruas ke kanan jadi positif. 2x sama dengan negatif 5 ditambah 3 berapa? Negatif 2. X sama dengan negatif 2/2 untuk menghilangkan 2-nya ini. Jadi negatif 2 dikurangi per 2 sama dengan negatif 1. Jadi tadi menggunakan yang negatif ini ya. Nah ini dilihat negatif 1, x-nya ini jadi negatif 1. Apakah negatif 1 kurang dari 1,5? Iya, karena iya maka dia memenuhi. Kalau tidak berarti ya tidak memenuhi, gitu saja. Nah berhubung ini memenuhi, tulis saja memenuhi. Jadi karena ini memenuhi, jadi 4 sama negatif 1 adalah jawabannya. Jadi himpunan penyelesaiannya atau kita singkat HP
sama dengan X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 1. Ini cara yang pertama, cara konsep. Cara yang kedua kita menggunakan cara kuadrat. Cara kuadrat berarti ruas kiri dan ruas kanan dikuadratkan. Ditulis soalnya lagi. Sudah, sekarang dikuadratkan. 2X kurangi 3 kuadrat, ruas kanan juga dikuadratkan. Nah, kalau sudah, ini perkalian 2X dikurangi 3 kuadrat. Ini di MTS SMP ya, ini pelajaran SMP atau MTS. Jadi A ditambah B, atau langsung saja A min B sama dengan A kuadrat min 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Gitu. Atau A ditambah B, ini dulu ini A kuadrat ditambah 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Berhubung ini kurangi, maka ini menggunakan ini. A kuadrat 2X kuadrat 4X kuadrat min negatif 2 kali A kali B. Ini A ini B ya. 2 kali 2 4, 4 kali 3 12 ditambah B kuadrat negatif 3 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, kalau sudah ini ada 25 dipindah ke ruas kiri jadinya negatif. Jadinya 9 dikurangi 25 berapa? Negatif 16. Jadi 4X kuadrat min 12X dikurangi 16 sama dengan, karena ini sudah tidak ada angkanya, karena ini sudah pindah ke ruas kiri, maka ini jadinya 6. Ada 4, negatif 12, negatif 16. Disederhanakan. Ya, disederhanakan dengan dibagi 4 misalkan, bisa ya. Jadinya ini tinggal 4X kuadrat dibagi 4 min 3X dibagi 4 min 4. Nah, ini persamaan mencari akar-akarnya. Mencari akar-akarnya ini caranya adalah kita tulis X-nya dulu, karena X kuadrat kan X kali X gitu nih. Kita cari dua angka yang jika dikalikan hasilnya min 4, kalau ditambahkan hasilnya negatif 3. Ketemu negatif 4 sama positif tambah 1. Coba, negatif 4 dikalikan 1 berapa? Negatif 4. Negatif 4 ditambah 1 negatif 3. Nah, kalau sudah, sekarang ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama X min 4 sama dengan 0. Jadinya X sama dengan 4. Dari mana ini pindah ke ruas kanan kan jadinya positif. 0 tambah 4 kan tetap 4 ya. X tambah 1 sama dengan 0. Sama dengan X sama dengan ini pindah ruas jadinya negatif. 0 dikurangi 1 kan tetap negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan yang pertama, yaitu 4 dan negatif 1. X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 1. Nah, ada dua cara ini, cara yang mungkin panjang, ada cara yang paling singkat yang mungkin kalian, ini yang paling disenangi murid-murid ya. Cara yang ketiga itu cara yang paling singkat, ini langsung dibawa ke sini. Nah, tidak usah menggunakan konsep, lewat konsep ini kita bisa langsung. Nah, ini sama ini. Jadi soalnya bagaimana? Soalnya 2X dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, yang pertama ini tetap positif semua, tetap positif. Yang kedua yang hasilnya ini dikasih tanda negatif. Jadi 2X dikurangi 3 sama dengan 5. 2X sama dengan, ini pindah ruas ke kanan menjadi positif ya. 5 tambah 3 8. X sama dengan 4. Yang kedua 2X dikurangi 3 sama dengan negatif 5. 2X ini pindah ruas jadi positif ya. Negatif 2 jadinya. X sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan cara yang pertama, yang kedua jadinya 4 atau X sama dengan negatif 1. Saya ulangi lagi cara yang ketiga yang sering kalian gunakan. Ini adalah soalnya ya, karena soalnya ini untuk cara yang ketiga. Untuk cara yang ketiga itu ini tetap positif. Ini tetap positif, tulis saja langsung positif. Terus yang hasilnya yang kedua adalah ini tetap, tapi yang sini dikasih tanda negatif, gitu saja. Sudah.